Shalom saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Kita masih berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat. Dan hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon hikmat-Mu agar firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan boleh memberikan kekuatan bahkan rema yang akan menuntun kami sepanjang hari ini menjalani hidup yang masih Engkau percayakan untuk kami jalani. Berkat-Mu turun atas kami, dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku, firman Tuhan kali ini terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat yang keempat. Hakim-Hakim 3 ayat yang keempat berkata, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Saudaraku, pernahkah Anda bertanya, mengapa Tuhan sepertinya membiarkan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menindas kita, atau orang-orang yang sengaja mencari masalah dengan kita, itu tetap ada dan tinggal di dekat kita? Padahal mungkin kita sudah berdoa dengan serius agar orang-orang itu dijauhkan dari kehidupan kita, tapi masih saja mereka nongol dalam kehidupan kita. Bahkan jumlahnya makin hari kok makin banyak, yang membuat kita kadangkala merasa stres, tertekan, dan lain sebagainya. Atau kita juga mungkin sedang bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan membiarkan kami mengalami masalah yang gak ada habisnya? Belum masalah selesai yang satu, muncul masalah yang lain. Yang ini belum selesai, nongol masalah yang lebih hebat, lebih besar. Sepertinya kita ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kita mungkin berpikir, kejem amat sih Tuhan membiarkan kita seperti ini. Kok tega? Bukankah kita ini anak-anak Allah? Kenapa Tuhan biarkan kita ngalami masalah yang gak ada habis-habisnya? Saudaraku, kalau kita hari-hari ini sedang ada dalam situasi yang demikian, maka saya mengajak kita untuk belajar kepada firman Tuhan yang baru saja kita baca. Ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, di mana di sana ada orang-orang Filistin, ada orang-orang Sidon, orang-orang Hewi, orang Feris, dan lain sebagainya, tentu mereka berharap Tuhan menolong mereka agar orang-orang itu dimusnahkan dari Kanaan, supaya orang Israel dengan leluasa membangun negerinya sendiri, beranak pinak, dan kemudian menjadi besar, berkembang, dan menguasai dunia. Bukankah Tuhan sendiri yang berfirman bahwa oleh mereka semua bangsa di muka bumi akan diberkati? Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang itu masih ada di sana? Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan bahwa masih ada 5 raja kota orang Filistin yang menduduki tanah Kanaan. Dengan kata lain, mereka orang-orang Israel masih harus berhadapan dengan penguasa-penguasa yang ada di kota-kota Kanaan. Tetapi jika kita mengacu kepada firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat yang keempat, saudaraku, maka kita mengetahui mengapa Tuhan sengaja membiarkan raja-raja kota itu masih ada di Kanaan. Di sana dikatakan dengan maksud agar mereka dipakai oleh Allah untuk mencobai orang Israel, supaya dengan perantaraan mereka diketahui apakah mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Jadi Tuhan sengaja membiarkan raja-raja kota itu masih ada di Kanaan dengan maksud demikian. Dalam bahasa saya menyebutnya seperti duri dalam daging. Nah, rupanya
Tuhan memang membiarkan semua itu terjadi supaya Tuhan mengetahui orang Israel ini hatinya murni nggak sih? Mereka tuh mau taat sama Tuhan karena takut atau karena memang mereka mengasihi Tuhan. Jadi untuk mengetahui motivasi apakah mereka mengasihi Tuhan atau tidak, Tuhan sengaja tuh taruh duri dalam daging mereka. Ada 5 loh raja-raja kota orang Filistin yang masih ada di Kanaan. Itu artinya orang Israel tidak akan pernah bisa tinggal tenang. Mereka harus terus-menerus hidup berjaga-jaga bila sewaktu-waktu raja-raja kota itu akan menyerang mereka. Dengan begitu mereka akan terus mengandalkan Tuhan. Dan dengan begitu hati mereka melekat kepada Allah. Jadi saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang seolah-olah Allah tidak mau campur tangan untuk membinasakan semua orang-orang Kanaan itu ternyata punya maksud yang baik. Karena untuk bangsa yang karakternya tegar tengkuk seperti bangsa Israel, memang kadangkala diperlukan hal seperti ini. Hidup mereka dibuat tertekan, hidup mereka dibuat ada dalam ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, mereka bergantung sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hidup kita? Jangan-jangan Tuhan sengaja membiarkan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang membuat kita tertekan itu masih ada di sekitar kita, atau masalah yang terus bertubi-tubi ada dan kita alami dengan tujuan supaya kita ini bergantung sama Tuhan. Sebab pada dasarnya kita ini orang mudah terlena dengan keadaan. Kalau keadaan baik-baik saja, semua oke, tidak ada masalah, kita jangan-jangan menjadi cepat melupakan Tuhan, dan kemudian kita justru semakin jauh dari hadapannya. Nah, Tuhan gak mau tuh kita kayak begitu. Itulah sebabnya Tuhan membawa kita untuk tetap ada dalam jalurnya. Tuhan ngasih kanan kiri kita itu pagar, ya mungkin semacam pagar listrik kayak begitu, agar kalau kita ke kiri atau ke kanan kita tersengat tuh. Lalu kemudian kita kembali lagi ke jalurnya Tuhan, terus begitu. Nah, kita ini orang berdosa yang memang cenderung menyimpang ke kiri dan ke kanan. Makanya Tuhan taruh pagar melalui orang-orang dan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya kita sedang dibentuk oleh Allah untuk dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu saudaraku, bersyukurlah dan belajarlah taat kepada Tuhan di dalam situasi yang demikian. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala cara-Mu membentuk kami, agar kami tetap di dalam on the track-Mu. Kami tetap ada di dalam kehendak-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali salah mengerti dan negatif thinking sama Tuhan. Maka sekarang Bapa, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hati kami untuk Engkau proses, Engkau bentuk menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua yang bekerja, yang beraktivitas, yang melakukan segala sesuatu, baik di pasar, di kantor, dimanapun berada. Tuhan membuat mereka berhasil. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia
badai langit biru.